Mari kita buka Alkitab kita di Matius 5. Tema saya pada hari ini adalah bahagia itu nyata. Saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Taufik minggu lalu, dan saya sangat-sangat diberkati bahwa setiap kita harusnya produktif. Tapi setiap kali kita nggak produktif, bukan karena kita kurang pinter, tapi kita tidak bisa memanfaatkan setiap talenta dan pemberian yang Tuhan berikan pada kita. Padahal setiap pemberian yang Tuhan berikan pada kita itu sementara. Waktu kita lahir, kita nggak pernah punya, saudara. Kita nggak pernah punya. Nanti waktu kita mati, kita akan lepaskan lagi. Saya pernah telepon teman saya, dia di Singapura menghadiri salah satu orang yang terkaya di Asia. Dan waktu itu menghadiri penguburannya. Dan sebelum penguburan itu dilakukan, ulang tahun terakhir sebelum dia meninggal dunia, setiap direktur perusahaan yang datang dikasih emas balokan kecil-kecil gitu. Emasnya nggak sekilo, tapi batangan, emas batangan itu sebagai hadiah kehadirannya di Singapura. Kaya sekali. Perusahaannya kaya sekali, kalau saya sebutkan tiap hari kita bersentuhan dengan produk yang diproduksi oleh orang ini. Dan teman saya hadir di sana dan saya telepon dia, terus saya tanya, waktu meninggal bawa mobilnya enggak? Enggak. Waktu meninggal bawa perusahaannya? Enggak. Duitnya? Enggak. Terus lubang kuburnya segede apa? Teman saya udah kesel kali ya. Ya segede lubang kubur lu lah. Ya sama dong, emang kalau orang kaya meninggal ya sama aja. Dan saat itu saya baru sadar bahwa sebenarnya siapapun kita waktu lahir, kita nggak pernah bawa apa-apa. Waktu nanti meninggal, kita pun nggak pernah bawa apa-apa. Nah sementara kita hidup, kita punya dua karunia yang Tuhan berikan. Kalau baca di Alkitab namanya karunia memiliki dan karunia menikmati. Itu yang mengatakan bukan saya, tapi Salomo. Dan selalu mengatakan yang paling penting itu karunia menikmati. Jadi seringkali kita bisa memiliki, tapi ada kali waktu kita nggak bisa menikmati. Ada banyak orang yang memiliki. Nah, Pastor Taufik minggu lalu mengkhotbahkan mengenai talenta. Dikasih, memiliki sementara, tapi tidak dimanfaatkan. Akibatnya Tuhan marah. Jadi setiap kali yang Tuhan percayakan pada kita, saya nggak gitu suka pakai kata harus, saya lebih suka pakai kata perlu. Tapi kali ini saya katakan harus dimanfaatkan for His glory and untuk kebaikan sesama. Nah pagi ini saya akan bicara sedikit mengenai bahagia. Kenapa bahagia itu penting sekali? Karena menurut sensus kuatir nasional, jadi ada sensus kecemasan nasional. Biasanya kita dengar sensus penduduk, tapi ini sensus kecemasan nasional. Ternyata penduduk Indonesia pada hari ini 80-90% hidupnya takut, khawatir, dan cemas. Dan itu sudah dalam tingkat mengkhawatirkan. Di Jepang bahkan ada satu kelompok yang disebut sebagai hikikomori. Hikikomori adalah orang-orang yang dulunya, biasanya orang-orang tua yang sudah pensiun, sudah nggak bisa apa-apa, dan mereka hanya berharap satu, mati. Itu namanya para hikikomori. Tapi yang mengejutkan pada hari ini, para hikikomori itu usianya turun drastis. Di Jepang tuh bahkan di usia 30-an sudah jadi hikikomori. Siapakah hikikomori? Yang ini cukup gede, ini dikit lagi ya. Hikikomori adalah orang-orang yang mengurung diri di dalam kamar. Dia nggak mau kemana-mana gitu. Dia diem di kamar dan dia berharap kalau bisa dia mati. Dan dia nggak mau kemana-mana. Dan para hikikomori ini makan di kamar, sakit pun dia nggak mau ke dokter. Bahkan ketika ada pemerintah datang untuk menolong orang ini, para hikikomori nggak mau ditolong. Dalam usia yang muda. Dan mereka menjadi beban buat orang-orang yang masih hidup. Dan mereka sama sekali tidak mau melakukan segala sesuatu. Semua kepandaian, semua kebaikan, semua ilmu, semua pengalaman yang dimiliki, nggak ada yang digunakan. Jadi saya ingat waktu Pastor Taufik minggu lalu khotbah, itu seperti orang yang menerima satu mina.
nggak diapa-apain. Dan para hikikomori ini jumlahnya mengerikan, saudara. Untuk anak muda, jumlah mereka sudah sampai 2 jutaan. Dan yang saya kaget, saya cari di hikikomori Indonesia, ternyata sudah ada. Dan itu saya khotbah kemarin di GMS Surabaya, saya sedikit menyinggung tentang hikikomori, dan tidak lama setelah itu, ada satu jemaat datang ke saya, dia bilang, Pak, thank you udah khotbah tentang hikikomori. Kenapa? Saya bilang, anak saya datang ke saya, dia bilang, Mah, saya seperti dia. Jadi rupanya anak muda pun sudah mulai banyak. Mereka mengurung diri di kamar, alasannya main komputer lah, main game, nggak mau keluar. Sebenarnya mereka hanya satu, mereka enggan untuk melakukan segala sesuatu. Kenapa? Ada banyak alasan. Mereka punya banyak pikiran, takut gagal, takut ini, khawatir ini, cemas itu, sampai akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Nah, saya ingin sekali bicara yang sedikit bertentangan dengan apa yang banyak dikhawatirkan oleh orang gitu. Jadi harusnya di tengah-tengah semua masalah yang ada, di tengah-tengah semua kesulitan yang ada, siapa yang mengatakan bahwa hidup ini mudah? Enggak, hidup ini sulit. Tapi di tengah-tengah semua kesulitan yang ada, kita harus mampu untuk tetap mengucap syukur dan tetap produktif, semaksimal yang kita bisa. Tujuannya apa? Karena Tuhan sudah berikan itu pada kita. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya terkesan sekali dengan Daud ketika dia berdosa. Saya lupa ayatnya ada di, kalau nggak salah di Mazmur 69. Dia bilang, Tuhan, di dalam dosaku jangan sampai orang-orang yang percaya kepadamu menjadi tercela. Ngerti nggak? Dengan saya berdosa, jangan sampai orang lain yang percaya sama Tuhan juga diolok-olok gara-gara saya berdosa. Dan jangan sampai orang yang percaya kepadamu menjadi tawar hati melihat masalah yang sedang aku hadapi. Tuhan, ampuni dosaku. Jadi Daud itu sebenarnya dalam keadaan berdosa pun dia tetap ingin menjadi kesaksi yang baik. Mari kita baca Alkitab kita, Matius 5. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, ayat ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biar saya yang baca. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah mempunyai kerajaan sorga. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini, firman Musa saya bacakan, biar Engkau sedia memberikan pengertian yang benar, seperti yang ada di dalam hatimu kepada saya dan kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Jadi waktu saya bicara sama teman saya nggak akan kupas semuanya, saudara. Saya hanya kupas yang nomor 3 aja. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan, kayaknya aneh gitu. Resep bahagianya Tuhan beda banget dengan resep bahagianya manusia. Di sini nggak ada berbahagialah yang kaya raya di hadapan manusia. Berbahagialah yang hidupnya cukup dan berkelimpahan. Berbahagialah yang punya rumah besar dan mobil bagus. Berbahagialah yang gajinya gede dan pendapatannya tidak ada batasnya. Nggak pernah ngomong seperti itu. Tapi justru pembukaannya itu membuat orang jadi shock. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Saya ngomong, poor in the spirit dalam bahasa Inggrisnya. Poor in the spirit, jadi miskin secara roh di hadapan Tuhan. Waktu saya ngomong sama teman saya dan teman saya bilang, iya benar. Gue punya kekayaan gak seberapa lah dibandingkan dengan Tuhan yang punya. Di surga jalanannya aja emas. Emas yang gue punya gak sampai berkilo-kilo. Itu surga tontonan karena jalanannya aja emas. Oh bukan gitu. Oh, terus dia cerita lagi mobil yang gue punya harganya gak seberapa dibandingkan rumah Bapak di surga. Rumah gue gak ada apa-apanya. Memang gue miskin. Saudara, tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan itu. Gitu. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah betul-betul miskin, poor in the spirit.
Jadi betul-betul miskin dalam arti kata apa? Miskin dalam arti kata miskin. Walaupun punya, tapi seperti nggak punya. Gitu artinya itu. Jadi artinya dalam pemikiran kita memang kita nggak punya apa-apa. Saya tuh kalau mendengar kata innalillahi wa innalillahi raji'un, dari tanah kembali kepada tanah, saya tuh kembali diingatkan Tuhan bahwa one day saya akan kehilangan semuanya. Dan kadang-kadang kehilangan itu nggak enak, saudara. Saudara mungkin nggak pernah ngalami itu. Tapi ketika satu kali tanggal 28, saya lupa ya, 8 Agustus atau 28 Agustus ya. Kalau nggak salah 28 ya, 8 atau 28, 8 Agustus 2018 saya kena stroke. 8 ya oleh. 8 Agustus 2018 saya kena stroke di Surabaya. Nah waktu saya kena stroke, saya tiba-tiba nggak bisa apa-apa, saudara. Jalan nggak bisa, ngomong nggak bisa, ngomong bisa. Pada waktu itu saya tiba-tiba merasa, aduh, saya nyesel sekali. Punya apa aja rasanya seperti nggak punya. Seperti orang miskin, tiba-tiba saya sadar, ya semua itu hanya titipan. Semua itu hanya pemberian. Di hari itu, saya baru sadar bahwa istri saya pun juga bukan punya saya. Tadi waktu saya datang, boleh saya panggil Pastor Dev, Pastor Deva atau hampir jadi pastor. Belum nggak boleh ya, kayaknya nggak boleh. Bapak Deva, dia bilang saya sama istri saya pakai baju selalu kembaran terus. Dan saya ketawa, saya tuh ketua ISTI Provinsi Banten untuk 15 tahun. ISTI itu ikatan suami takut istri. Terus istri saya mau enak aja, orang juga tahu saya takut sama kamu kan. Tapi jujur ketika saya ngalami itu, tiba-tiba saya baru sadar bahwa istri saya pun bukan punya saya. Di hari itu yang saya lakukan satu, saya minta ampun sama Tuhan. Karena saya memperlakukan istri saya seperti itu punya saya. Salah. Saya minta ampun sama Tuhan untuk orang-orang yang saya benci, untuk orang-orang yang saya sakiti. Saya pulang, saya minta ampun. Saya datang ke anak saya, satu demi satu saya minta ampun. Dan mereka bilang apa? Tapi nggak pernah salah. Tapi nggak pernah salah. You are the best dad in the world. Tapi enggak, saya bilang. Tuhan bilang, tapi salah. Terus mereka tiga-tiganya anak saya itu diam dan mereka bilang, iya sih P, tapi itu hanya kurang satu. Kurang memberi waktu buat kami. Waktu kami perlu, tapi enggak ada. Saya janji sama anak saya. Pokoknya papi selalu ada untuk kamu. Papi janji. Dan hari itu tiba-tiba saya sadar, semua yang saya punya, itu bukan punya saya. Semua yang saya punya. Jadi ketika dalam keadaan yang paling sulit, ketika saya nggak punya penghasilan, nggak ada pekerjaan, saya nggak mau berhenti untuk memberi pada Tuhan. Saya nggak mau berhenti untuk menolong orang lain. Karena di tengah-tengah semua kesulitan saya masih bisa bersyukur, saya masih punya lebih daripada yang lainnya. Saya terkesan dengan satu video TikTok. Dan di TikTok itu di Amerika sejadinya. Ada satu orang berdiri di pinggir jalan, kemudian ada orang tua sekali dan miskin. Dia naik sepeda tua. Dan kemudian si pria itu nyetop dan dibilang, boleh nggak saya minta sepedamu? I like it very much. Your bag is so good. Katanya. Terus orang tua itu bilang, but this is very old. No problem, but I like it very much. Saya suka sekali. Orang tua bilang, tapi ini tua, sepeda tua. No, I like it very much. May I have your bike? Terus akhirnya orang tua itu heran, orang miskin ini bilang, oke, silakan ambil aja. Terus akhirnya sepeda diambil. Dan betul-betul diambil, dicoba naik muter sekali. Oh, it's so good, katanya. Saya nggak tega nih kalau kayak gini caranya. Lebih baik saya bayar aja, karena begitu bagus. Dibayar uangnya. Dia kasih berapa gede, saking gede orang tua itu kaget dan uangnya dia kaget. Terus setelah itu, dia muter lagi sekali, dia balik lagi, dia bilang, tapi saya pikir ini sepedamu, kamu ambil aja, kembali untuk kamu. Nah uangnya gimana? Jadi milik kamu.
Sederhana sekali, orang tua tuh sampai nangis-nangis terima kasih. Tapi yang jadi pesan buat saya, itu orang miskin. Tapi dia mau memberi. Kadang-kadang kita sudah punya, tapi susah banget untuk memberi. Karena kita pikir itu punya kita. Dan setengah mati kita carinya. Makanya dengan kata berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Jadi panas ya. Naikin dikit lagi dong. 2, 3 lah. Kata berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Kayaknya nggak ada tuh orang tua yang mendoakan anaknya, nak nanti kamu kalau sudah dewasa miskin ya, supaya kamu bahagia, nggak ada. Semua pasti bilang, nak jadilah orang kaya. Ibu saya orang Jawa tuh ngomong ini, kue nek wes gede, jadi wong sing sugih, duitnya akeh gitu ya. Nggak ada yang, kue jadi orang sing ora duit apa, nggak ada. Jadi dalam pikiran saya, kaya is everything. Kaya itu segalanya. Jadi kalau ada kata miskin, saya kayaknya nggak terima. Tapi saya belajar, bukan miskin gimana, tapi cara berpikir saya. Saya seperti nggak punya apa-apa. Memang faktanya saya nggak punya apa-apa gitu. Nah, kata bahagia itu di Alkitab ada 160 kali. Nah, saudara pasti akan tahu tahu nggak lawan kata bahagia apa kira-kira? Ada yang tahu nggak di sini? Ada nggak kata bahagia itu apa? Kalau saudara nggak tahu definisi kata bahagia, saudara nggak akan tahu arti lawan kata dari bahagia. Karena kata kasih itu apa sih? Definisi kasih itu adalah sesuatu yang dalam pikiran kita, yang tujuannya untuk memberikan kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, segala yang positif, yang baik kepada orang yang kita kasih, itu adalah kasih. Lawannya apa? Salah satu dari pikiran kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Saya. Jadi lawan dari kasih apa? Egois. Bukan benci, egois. Orang egois itu membenci orang lain. Nah, bahagia apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aneh banget loh. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya belum tentu mereka orang Kristen, tapi mereka bisa mengatakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari hal-hal yang menyusahkan pikiran. Dan menurut para ahli dikatakan bahwa definisi para ahli menurut bahagia itu adalah apa? Adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur, dan puas. Hal ini memang bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, namun intinya benang merahnya yang satu, merasa puas. Jadi kalau saudara nggak merasa puas, walaupun sudah punya banyak sekali, nggak bersyukur sudah punya istri, nggak bersyukur sudah punya anak, nggak bersyukur sudah punya pekerjaan, nggak bersyukur bahwa sampai hari ini masih sehat, maka saudara artinya orang yang tidak bahagia. Jadi intinya bahagia itu sebenarnya satu. Jadi kalau kita menggeser kata bahagia itu sesuai dengan konsepnya Tuhan, maka bahagia itu menjadi nyata. Nah, seringkali kita mencoba apakah bahagia itu dengan kekayaan, apakah bahagia itu dengan kesuksesan, apakah bahagia itu dengan ini, apakah bahagia itu dengan itu. Ketika kita mulai menggeser itu, maka kita sedang meninggalkan kebahagiaan yang hakiki. Saya tentunya Deva sama Taufik masih ingat ketika saya janji mau khotbah di PD hari Rabu, tiba-tiba saya batal, tiba-tiba nongol lagi, jam 7 malam saya nongol dan bilang saya tadinya sakit, sehat. Itu sebenarnya saya dalam posisi saya kena anxiety disorder. Cemas, takut, karena saya nggak punya penghasilan. Dan saya sembuhnya gimana? Karena ini. Ketika saya sadar, iya ya, saya nggak punya saya punya anak. Kenapa saya nggak bersyukur dengan anak saya? Saya punya istri yang begitu baik, kenapa saya nggak bersyukur dengan istri saya? Saya diberi kesempatan untuk masih bisa khotbah, kenapa saya nggak bersyukur untuk itu? Saya masih bisa makan cukup tiap hari, kenapa nggak bersyukur untuk itu? Saya masih punya mobil, walaupun mungkin bukan yang terbaik, tapi saya masih punya mobil. Saya masih punya rumah. Kenapa saya nggak bersyukur dengan itu semuanya? Ada satu kisah yang menarik dari seorang supir taksi. Seorang supir taksi itu ketika memperkenalkan dirinya. Jadi ada seorang pembicara terkenal dan si supir taksi itu memperkenalkan dirinya. Dia bilang, nama saya Wally, ini di Amerika. Dan silahkan baca my personal statement, pernyataan pribadi.
Dan di dalam pernyataan pribadinya tulisannya begini, mengantar misi Woli, ini Woli itu nama supirnya, mengantar pelanggan ke tempat tujuan dengan cara tercepat, teraman, terpercaya dalam lingkungan yang bersahabat dan bahagia. Supir taksi loh, begitu hormat sama ininya. Terus si orang yang naik taksi itu, seorang pembicara motivator juga terkenal di Amerika, saya nggak sebut namanya, dia tanya, waktu masuk, wah kok bersih sekali. Ya karena saya ingin berikan yang terbaik. Bukan hanya bersih, kalau Bapak mau minum kopi, bisa pilih mau yang pakai yang ada kafeinnya atau yang nggak ada pakai kafein. Silakan pilih. Oh enggak, saya maunya Coca-Cola. Mau yang non sugar atau mau yang sugar. Saya ambil yang non sugar. Terus dia bilang, setelah diambil itu mau baca koran apa? Mau Wall Street Journal atau mau apa? Sampai dia kaget sendiri. Lu kamu kok bisa begini? Terus orang itu bilang gini, saya tuh satu kali mendengar seorang pembicara. Dan dia bilang dalam hidup ini hanya ada dua pilihan. Bahagia atau mengeluh. Terus ngeluh. Dan dia bilang, saya pilih untuk bahagia. Dan diawali dengan mengucap syukur. Dan apa yang saya pikirkan dari awal bangun tidur saya, ternyata itu menjadi kenyataan. Apa yang saya alami sepanjang hari itu, ternyata mengalami hal yang baik. Waktu saya mengeluh, sepanjang hari itu saya mengalami hal-hal yang buruk. Terus dia bilang sesuatu yang bagus sekali, satu hal yang jadi komitmen saya, dia bilang, janganlah jadi bebek. Dia ngomong seperti itu, Pak jangan jadi bebek. Bebek itu hanya mengeluh dan berkuak-kuak sepanjang hari, tanpa bisa mengucap syukur. Jadilah elang yang diam, tapi dia tahu posisinya. Dia bisa menikmati hidup tanpa pusing dengan badai, tanpa apa-apa, karena dia percaya di atas segalanya, Tuhan akan membuat dia mampu. Saudara, kalau saudara masih ada sampai hari ini, bersyukurlah. Nah, sikap pertama yang Anda miliki adalah, harusnya itu yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, saya ingin kita nonton satu film ya, boleh diputarkan videonya, mic-nya boleh nggak ditempelin situ, siapa namanya? Udah ada. Kita nonton satu film ya. Ini film dari Miss USA. Kerasin, suaranya kerasin. Diulang dari depan. Suaranya kerasin. Namanya Cheslie Kryst. Cheslie Kryst, who was the 2019 winner of the Miss USA pageant, has died at the age of 30. Ini kayaknya udah kelewat ya, bukan depannya ya? Oh iya betul. Today in Manhattan. Correspondent for the nationally broadcast entertainment news show Extra TV, Cheslie Kryst. I visited a lot of places in my lifetime, but my home right now is New York City.
talk with a good friend of hers last night, and I asked, how would you describe her? And he said, just such a light, genuine, down-to-earth, full of life. Saudara, jadi sampai hari ini Instagramnya Chesley Chris masih ada. Anda bisa buka di Instagramnya Chesley Chris dan kata-kata terakhirnya may all of you have rest and peace, tenang dan damai. Saudara, dia di saat terakhir dia baru menyadari bahwa itu yang terpenting. Nah, orang banyak bertanya-tanya, orang nggak ada yang tahu Chesley Chris kenapa sampai bunuh diri. Jadi dia kaya raya, di usia 21 dia lulus sebagai sarjana hukum, dan di usia 22 kalau nggak salah apa 23 dia lulus sebagai pengacara, dan setelah itu dia kerja sebagai pengacara terkenal. Di usia 26 dia jadi Miss North Carolina, cantik, tercantik senegara bagian North Carolina. Dan umur 28 dia menjadi Miss USA 28. Di umur 29 dia jadi juri dari Miss Universe. Jadi dia karena sudah agak tua, jadi mungkin dia nggak masuk ke Miss Universe. Tapi yang orang kaget, tanggal 30 Januari tahun 2022, hanya beberapa bulan yang lalu, dia lompat dari apartemennya, dia tinggal di New York City, di Manhattan, kawasan yang salah satu yang termahal di Amerika. Di apartemen yang sangat mewah, dia lompat dan dia mati di usia 30 tahun. Dan orang bertanya-tanya, apa yang terjadi dalam pikirannya? Nah, ini salah satu dari para hikikomori. Tapi bedanya dia keluar, tapi banyak hikikomori yang tidak mengungkapkan. Dia nggak sanggup mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya. Sehingga dia katakan, penasehat yang paling buruk itulah kesedihan dan kecemasan dan ketakutan. Nah, saudara tahu nggak, kenapa sampai Chesley Chris bunuh diri? Saya coba cari tahu dan saya search, saya cari tahu, saya tanya semua orang. Tapi Chesley Chris ini ibunya orang kulit hitam, bapaknya orang kulit putih. Dan dari kecil dia tinggal sama ibunya. Dan bapaknya tidak pernah mengakui bahwa dia itu anaknya. Dan dia berusaha untuk menarik perhatian ayahnya. Dia sekolah lulus cum laude, sarjana hukum. Dia berharap ayahnya hadir, ayahnya nggak mau hadir. Dia lulus sebagai pengacara, hebat, enggak juga. Dia menjadi pengacara terkenal dengan bayaran mahal, pun bapaknya nggak ngomong hebat. Akhirnya dia masuk ke dalam bidang kecantikan, jadi Ratu Miss North Carolina. Satu negara bagian North Carolina, itu dia paling cantik. Lawannya kalah semuanya. Bapaknya tetap tidak menghargai dia. Sampai dia jadi Miss USA, pun tidak, bapaknya tidak menghormati dia, tidak menghargai dia, tidak tepuk pundaknya dan mengatakan, nak kamu hebat. Dan akhirnya ketika dia sudah di bintang TV ekstra, udah model kayak Deddy Corbuzier, terkenal banget, followernya begitu banyak, dia pun akhirnya bapaknya tidak peduli apa-apa. Saudara, akhirnya di tengah-tengah semua ketidakpuasan yang dia alami, dia mengambil jalan pintas, bunuh diri. Waktu bunuh diri ada berapa banyak orang yang mengatakan, kok nggak ngucap syukur bahwa dia itu cantik? Kok nggak ngucap syukur bahwa dia itu kaya? Kok nggak ngucap syukur bahwa dia itu terkenal? Kok nggak ngucap syukur dia masih punya ibu yang baik? Kok nggak ngucap syukur dia punya orang yang begitu banyak yang menghormati dia? Kenapa nggak bisa ngucap syukur? Hanya karena konsep hidupnya salah. Dia nggak pernah memikirkan konsep yang benar tentang hidup ini. Jadi ternyata kalau kita menyadari bahwa waktu kita lahir nggak punya apa-apa, dan nanti kita juga nggak punya apa-apa, maka harusnya kita belajar mensyukuri semua yang kita punya. Saya belajar itu sampai hari ini. Saya belajar mensyukuri. Kalau saya udah bisa naik sepeda, pagi tadi saya naik sepeda sebelum ke sini, saya bersyukur saya masih bisa naik sepeda.
Saya bersyukur saya masih bisa pergi-pergi. Saya bersyukur masih bisa lihat istri saya. Saya bersyukur masih bisa lihat anak saya. Saya bersyukur masih bisa lihat cucu saya. Saya bersyukur saya masih bisa hidup dan menikmati apa yang ada di sekitar saya. Jadi kalau Anda nggak mengucap syukur, maka persis seperti yang Pastor Taufik katakan, seperti orang satu minat. Anda nggak pernah mengucap syukur, cuma disimpan aja. Nah kalau Anda baca lanjutan dari khotbahnya Pastor Taufik minggu lalu, dia nggak lakukan apa-apa, kenapa? Karena takut, dikatakan. Karena Tuanku itu jahat, jadi takut. Nah takut itu, cemas, takut, khawatir, itulah kunci dari semua kegagalan kita. Sehingga kita nggak bahagia. Saudara, saya belajar menghargai kata bahagia. Jadi saya percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Cuma seringkali kita sebagai manusia yang salah ngerti. Coba saya minta tolong dikasih tahu gambarnya, boleh nggak? Gambarnya. Yang mengenai happiness. Yang happiness. Nah ini. Ini ternyata Tuhan kasih di otak kita. Di otak kita tuh Tuhan kasih. Ada 4 hormon yang Tuhan kasih. Ini bukan dari saya. Ini bukan dari dokter ahli, bukan. Ini Tuhan yang kasih. Tuhan kasih itu supaya kita bahagia. Tapi sayangnya kita nggak pernah gunakan 4 ini secara lengkap. Nah, kalau kita mau menggunakan secara lengkap, kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Nah, biasanya seperti yang tadi kita lihat di filmnya Chesley Chris, manusia itu tergantung dengan endorfin. Dan yang kedua adalah dopamin. Endorfin itu apa? Endorfin itu kerja keras. Waktu Anda kerja keras, sibuk gitu ya, Anda kan bahagia kan. Apalagi kalau orang bilang gini, wah lu hebat lu ya, sekarang lu kayak sibuk kerjaan lu. Terus kita bilang, waduh sorry ya, gue lagi sibuk nih, gue gak punya waktu buat ini. Wah hebat banget lu ya. Nah kita tuh bangga banget gitu, rasanya wow, I'm somebody. Jadi kalau kita pas lagi nganggur, ditanya lu kerjanya apa sekarang? Gitu kan ya, pengacara, pengangguran tanpa acara. Kayaknya kita malu sekali. Karena endorfin itu adalah hormon yang lahir karena kerja keras. Jadi ada orang yang addicted dengan kerja keras. Kayak pelayanan, saudara, waduh. Saya dulu dengan bangga cerita sama teman-teman saya pendeta, lu tahu nggak kalau bulan Desember, pelayanan gua itu, bulan Desember itu hanya 31, tapi undangan untuk khotbah Natal saya itu bisa 60 dan 70 kali. Satu hari bisa 2-3 kali. Jadi dengan bangga saya cerita ini, lihat nih, gue diundang sampai 70 kali men. Sampai bulan Januari masih diundang untuk khotbah Natal. Bayangkan dari 1 Desember sampai Januari tanggal 6-7. Nah ketika saya tidak lagi seperti itu, orang kok tanya, khotbah Natal lu berapa kali? Saya malu sekali. Kadang-kadang sebulan kali ini cuma nggak sampai 2 kali atau 3 kali gitu. Tiba-tiba saya ngerasa seperti tidak ada harganya. Dan bahagia saya hilang. Dan yang kedua adalah dopamin. What is dopamin? Dopamin itu target. Anda bahagia karena mencapai target. Dan Anda bilang gini, pokoknya ya, tahun ini gue bisa mencapai penjualan sekian. Pokoknya tahun ini ya, gue harus bisa beli ini. Pokoknya tahun ini ya, gue harus bisa beli ini. Pokoknya tahun ini ya, gue harus sukses. Pokoknya tahun ini gue harus sukses. Ketika nggak tercapai, kita langsung merasa, aduh lemas gitu. Harus ada orang yang akhirnya kecewa, stres. Nanti gue ditanya, pendeta juga sama. Pertanyaan saya tuh paling kesel, Deva, kalau ketemu teman-teman pendeta saya, pertanyaan pertama gini, jemaat lu berapa? Itu tanda-tanda dia sudah kecanduan dopamin. Jadi kalau jemaat lu udah berapa? Kalau dia nanya jemaatnya berapa, artinya dia hanya mau pamer, target gue udah tercapai. Dan dia dengan bangga, seperti yang gue bilang sama lu kan, gue mau buka cabang 7 tahun lalu, sekarang 8 men. Wah bangganya gak ketulungan. Nah ternyata 2 tahun terakhir ini, 2 hal ini banyak dialami oleh orang tidak pernah tercapai. Nah bayangkan, PSBB, work from home, kerja keras gimana? Di rumah. Nah karena di rumah, makanya angka sensus kuartir nasional itu naik. Dan kemudian, tapi setelah dipelajari, ternyata sebelum pandemi pun, ketika ekonomi lagi susah, itu pun sudah mulai terasa.
Hanya seringkali kita nggak mau ngakui itu. Kita nggak mau ngakui, kita pura-pura bahagia, kita pura-pura sukses, kita pura-pura kerja keras. Di Jepang ketika terjadi gelombang PHK di tahun 2000, Jepang alami di tahun 2000-an. Itu ada dua istilah namanya hanger or jumper. Hanger itu artinya orang yang gantung diri. Jumper itu orang yang lompat ke kereta api cepat. Hanya ada dua hal, hanger or jumper. Tapi ada orang yang waras. Ada satu direktur perusahaan yang besar sekali. Waktu dia mau dipecat, mobilnya keren, supirnya pakai supir, dia keren banget. Ketika dia dipecat dan besok lu nggak usah ke kantor lagi, karena memang PHK, pemutusan mengurangi karyawan, efisiensi, dan direktur itu pagi-pagi tetap pakai jas, pakai dasi, dia panggil supirnya dan dia keluar dari rumahnya. Supirnya tanya, Tuhan mau kemana? Keliling kota aja. Terus dia berhenti di satu bar, dia minum, sampai sore. Jam 7 malam, jam 8 dia baru pulang dari istrinya. Pulang ke rumah ketemu istrinya. Dan istrinya bilang, oh my husband, kamu pasti lelah sekali. Sukareta nih, sukareta tuh capek, sukareta nih. Oh ya, terus dipijat-pijat sama istrinya. Saudara, dia bangga, tapi dia pikir, berapa lama saya mau bohongan seperti itu? Berapa lama saya mau menipu diri saya? Akhirnya dia ngomong terus terang sama istrinya. Actually, sebenarnya saya sudah enggak lagi bekerja di situ. Terus istrinya bilang apa? Enggak apa-apa, toh kamu masih sehat, toh kamu masih punya anak-anak. Dan bersyukur kita masih punya uang sedikit. Kenapa enggak kita buka bakmi? Kan dulu kamu ahli, sebelum nikah kamu pernah bikin bakmi enak sekali. Kenapa enggak kita bikin ramen? Dan direktur itu, saya bayangkan direktur perusahaan besar, buka ramen di Tokyo, di satu central station di Tokyo. Dan beberapa tahun kemudian dia punya 4 cabang. Hari ini mereka hidup bahagia. Tapi yang nggak bisa terima, mereka mati konyol semuanya. Jadi saya mulai menyadari. Jadi ternyata endorfin dan dopamin ini perlu sekali. Artinya kalau kita nggak kerja seperti Pastor Taufik khotbahkan minggu lalu, tidak melipat gandakan apa yang Tuhan katakan, salah. Ini benar-benar namanya kerja. Olahraga, pokoknya physically kerja. Nah kerja itu menurut saya ada 3. Saya nggak setuju cuma hanya 2. Bukan kerja keras dan kerja cerdas saja, tapi namanya juga kerja ikhlas. Artinya kerja yang melibatkan Tuhan. Gagal, so what? Kalau emang gagal, emang apa? Apa gue harus bunuh diri karena gagal? Apa gue harus mati karena gagal? So what? Tetap terima. Nah waktu Anda bisa terima itu, artinya Anda bisa mensyukuri. Dan Anda menyadari bahwa memang sebenarnya semua itu akan dari Tuhan. One day yang kamu miliki juga nggak akan kamu punya lagi. Saudara tahu yang pendeta yang namanya Cho Yonggi, pendeta yang gereja terbesar di dunia, jemaatnya 1 juta. Pernah lihat gerejanya hari ini? 0, kosong. Teman saya Mark McLendon ke Korea, ke gerejanya dia, saya lupa di daerahnya namanya Yoido. Saya lupa daerahnya namanya apa, saya namanya juga Yoido. Dan gereja kosong. Bahkan anaknya pun nggak bisa lanjutin lagi. Hanya ada beberapa jemaat yang masih pakai ruangan kecil untuk menggunakan sebagai ibadah. Apakah ada sesuatu yang ditinggalkan? No, nggak ada. Saya nggak sengaja nonton 2 film Korea. Istri saya suka banget nonton film Korea, jadi saya ketularan. Tapi saya suka. Saya nggak suka nonton film Amerika sedang. Film Korea lebih meaningful, ada artinya. Ada 2 film, namanya Narcos Saints dan satu lagi Private, kalau nggak salah Private Life, apa whatever namanya. Tapi di 2 film itu mencemoohkan dan merendahkan gereja. Jadi gereja dianggap sebagai tempat untuk cari uang, gereja dianggap sebagai tempat untuk, ya pokoknya bukan yang tempat yang sesungguhnya. Dan saya berdoa supaya gereja pada hari ini menjadi tempat yang benar-benar Tuhan inginkan. Menjadi gereja yang seperti Tuhan inginkan. Nah untuk itu kita perlu yang kedua. Perlu yang ketiga. Nah ketiga dan keempat ini kita nggak pernah ngomong, saudara. Kita nggak pernah jelaskan, kita nggak pernah artikan, kita nggak pernah ngajarin sama orang-orang. Tapi yang ketiga dan keempat ini yang diperlukan.
Yang ketiga itu namanya serotonin. Serotonin itu namanya hormone of leadership. Hormone of leadership bukan hanya mimpin, tapi sebagai orang pemimpin, firman Tuhan katakan, yang mimpin itu justru yang paling bawah. Boleh nggak jadi panas ya? Apa saya ini dikit ya, masih dikit lagi. Jadi hormone of leadership itu bukan hanya mimpin, tapi sebenarnya hormone of leadership adalah membagikan. Jadi ternyata saudara, serotonin itu hormon itu aneh sekali. Hormon ini baru keluar kalau apa saudara? Kalau bersekutu seperti ini. Makanya pada waktu WFH harusnya kita bersyukur bisa kumpul sama keluarga, sama anak istri, bersyukur. Bisa ketemu beberapa teman, bersyukur. Kita bisa pilih orang untuk bersekutu. Bersekutu itu jangan main-main. Banyak orang lemah ketika hanya persekutuan atau sel grupnya lewat Zoom. Karena waktu lewat Zoom tidak ada sentuhan manusianya. Tapi dia butuh, manusia itu butuh disentuh. Mama saya, mama mertua saya, dan juga mami saya, itu waktu tua itu sudah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, hanya tidur terus diranjang. Kalau ibu mertua saya sampai mungkin 5 tahun atau 6 tahun diranjang tidur terus. Nggak bisa apa-apa, tapi tiap kali cucu saya datang, tiap akan ada yang tinggal di rumah saya. Tiap datang, anak saya, cucu saya harus datang, pegang tangannya, terus bilang, Potai, saya Gavin, apa kabar Potai? Hai, terus gantian, saya Ben Potai, saya Bella, saya Kiara, harus ngomong. Cucu saya, mantu saya anak datang, Mami, kalau itu manggilnya apa sih? Popo, saya Ika. Harus pegang, harus lihat wajahnya, lihat matanya dan ngomong. Kenapa? Karena manusia. Nah, kita melupakan akan serotonin itu. Sehingga pada waktu kita work from home dan namanya social distancing, kita jadi merasa kesepian. Makanya hikikomori mulai muncul. Orang-orang yang kesepian. Saya tuh ketika baru ngerti ini, saya baru sadar. Saudara. Sampai saya waktu itu pernah bilang, pokoknya saya nggak mau kemanapun pergi kalau nggak sama istri saya. Jadi ternyata serotonin itu adalah hormon manusiawi banget. Kita berbagi dengan orang yang nggak punya, memberikan sesuatu kepada orang miskin, itu membuat kita menjadi bahagia. Saya kemarin naik di Bogor itu nyari restoran, pas mau muter gini, di pinggir jalan itu ada anak kecil duduk di atas gerobak sampah, bapak ibunya itu pengumpul sampah, duduk sama makan permen gitu, bapak ibunya jongkok di bawahnya, mungkin lagi istirahat. Waktu saya lihat itu saya bilang, mau supir saya berhenti. Saya ambil uang 100.000 saja sudah. Saya ambil, saya kasih ke anak itu. Terus saya pesan sama bapak ibunya, beli permen ya, makanan buat anak-anak. Itu bapak ibunya bangun, dia kasih hormat sekali. Dia nggak tanya nama saya pun nggak bilang puji Tuhan, saya nggak bilang percaya Yesus masuk surga, saya juga nggak bersaksi apa-apa, tapi dengan penuh hormat. Dan waktu saya masuk mobil, saya nangis. Yang nangis saya terharu. Tuhan terima kasih. Tuhan beri saya kesempatan untuk memberkati orang lain. Itu hormonnya di serotonin. Waktu saya pagi-pagi mau berangkat ke Cirebon, waktu itu saya lagi berangkat ke Gambir, mau naik kereta api, agak lapar, haus, jadi berhenti di Indomaret, mau beli minuman sama makanan kecil. Pas keluar, ada satpam yang baru jaga malam, kelihatan lelah gitu. Hanya minum teh kotak, diminum satu lagi juga gitu. Saya tahu sebenarnya dia lapar, dan saya tahu sebenarnya dia lelah dan juga haus. Tapi karena nggak punya uang, dia hanya beli teh kotak yang manis supaya nggak capek. Saya panggil lagi, sini. Saya ambil kantong plastik, saya buka, ambil aja apa yang kamu mau. Ambil. Betul Pak, betul ambil, maunya apa aja. Dia diem aja, saya ambilin roti, berapa biji saya masukin, terus teh botol lagi, apa keripik lah semua. Satu kantong penuh, terus saya kasih ke dia. Sama temennya, makan ya, dia berdua ya.
Terima kasih Pak. Dia nggak nanya nama saya juga nggak tanya dia. Saya juga nggak peduli namanya siapapun juga. Saya nggak tanya agamanya apa. Saya nggak tanya anaknya berapa. Saya nggak peduli. Saya langsung belanja sendiri, setelah selesai, saya turun. Karena kalau di Gambir itu kan turun, peron itu ada di bawah. Waktu saya turun, itu 2 satpam berdiri di pinggir tangga dengan penuh hormat bilang, terima kasih ya Pak. Saya yang bahagia saya. Dia nggak tahu nama saya. Nama saya nggak terkenal sama sekali. Tapi dalam hati saya senang sekali. Saya baru tahu, waktu saya berbagi, saya itu bahagia. Kenapa seringkali kita hanya mikirkan, saya nggak bisa dong memberi karena saya nggak punya. Loh, nggak punyanya janda Sarfat, dia berikan tuh keping yang terakhir yang dia punya, sampai Tuhan Yesus bilang, yang diberikan oleh si janda Sarfat ini lebih mulia daripada yang diberikan oleh si pemungut cukai, walaupun jumlahnya mungkin banyak banget, karena dia memberikan di tengah-tengah kekurangannya. Jadi kalau saudara bisa nolong orang, walaupun saudara nggak bisa, tapi saudara mau bantu, dan willingly to help, waduh sorry saya nggak bisa nih, tapi oke saya bantu, itu jauh lebih berarti daripada minta pertolongan pada seorang ahli. Nah kemauan kita untuk merendahkan diri seperti itu, itulah yang dikatakan oleh Tuhan, miskin di hadapan Tuhan. Saya nggak pernah membanggakan sesuatu yang saya miliki, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah oksitosin. Do you know what is the meaning of oxytocin? Seringkali saya saya satu kali itu pernah, saya sama Taufik ini punya satu grup WhatsApp. Dan satu kali saya ngomong tentang ginosko. Dan Martin langsung bilang, Om, itu artinya ini. Oh iya, terima kasih. Dan saya memang pelajari. Jadi ternyata kata ginosko itu adalah kenal. Tapi kenal dalam arti kata yang sesungguhnya. Berapa banyak orang yang menjadi suami istri, tapi nggak pernah ginosko. Anda kenal, berdampingan, tapi sepertinya Anda nggak kenal. Jadi Anda nggak betul-betul kenal, hanya sepertinya Anda kenal, tapi Anda nggak kenal. Kenapa? Karena Anda nggak kenal. Sehingga Tuhan Yesus pun bilang, pada akhir zaman ada orang yang mengatakan, Tuhan, bukankah saya sudah berdoa demi namamu? Saya sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Saya sudah bikin mujizat demi namamu? Saya sudah mengusir setan demi namamu? Terus Tuhan bilang apa? Penyalah engkau pembuat kejahatan. Aku nggak kenal sama kamu. Masalahnya apa saudara? Ginosko. Masalahnya karena kita merasa sudah kenal, padahal kita belum kenal. Nah, saudara, ginosko itu sebenarnya adalah tingkat pengenalan yang paling dalam. Di dalam bahasa Yunani ada 3 tingkat pengenalan. Yang pertama itu adalah ginostos. Ginostos itu artinya apa? Kamu kenal nggak sama Jokowi? Kenal. Kalau Pak Deva tanya, Andes, you kenal sama Jokowi? Kenal. Istrinya tahu, anaknya tahu, mantunya tahu semuanya. Tapi yang saya kenal itu gnostos. Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku kenal dia, kenal Tuhan. Tapi sekarang aku mengalami sendiri dan aku tahu siapa dia sesungguhnya. Jadi kata gnostos itu tahu hanya dari data. Tahu hanya dari kata orang. Tahu hanya dari informasi. Lebih tinggi daripada gnostos adalah oida. Oida itu tahu, ngerti, dipelajari nih. Oh Yesus itu dari kata ini. Oh dia lahir di sini. Oh dia bapaknya namanya Yusuf. Adiknya namanya ini. Pelajari semua. Dia kenal semua secara detail. Dia bisa khotbahin semuanya secara begitu fasih mengkhotbahkan tentang Yesus. Dia fasih sekali. Tapi dia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan. Alkitab katakan, ini namanya orang fasik. Kalau yang pertama tadi orang kafir, yang kedua ini orang fasik. Orang fasik yang tahu, tapi nggak pernah lakukan. Nah saudara, berapa kali kita tahu bahwa Tuhan bisa tolong kita di tengah badai, tapi kita nggak pernah mengucap syukur pada badai. Malah kita kaing-kaing kayak anjing, Tuhan tolong saya, atau kaing-kaing. Daud itu saya suka sekali. Kalau saya khotbah tentang Daud, kapan-kapan kalau diundang saya khotbah Daud, mereka kata Sela. What is the meaning of Sela? Sela itu berhenti sebentar dan renungkan.
Tiap kali Daud mengeluh, sepanjang mengeluh, setengah bab mengeluh, tiba-tiba Selah. Begitu ada kata Selah, maka dia mulai ngomong, tapi aku, hatiku akan tetap memuji Engkau Tuhan. Karena aku tahu, di tengah-tengah semuanya, Engkaulah yang dapat diandalkan. Dan musuh-musuhku akan bergelimpangan dan berjatuhan satu demi satu. Hanya karena kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu kepadaku. Aku tetap percaya dan berharap kepadamu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi belajar untuk bersyukur. Nah, ginosko itu beda. Ayub akhirnya jadi ginosko. Ayub itu akhirnya belajar dari ginostos, jadi oida, dan akhirnya jadi ginosko. Ginosko itu apa? Mengizinkan masalah terjadi. Makanya di tengah-tengah semua kesulitan yang sedang saya hadapi, ada satu ayat yang menjadi ayat emas saya dan saya pasang di mana-mana yang bunyinya, jadilah kehendak. Jadi aja Tuhan. Sampai saya ngomong sama istri saya, kalaupun saya mati, saya nggak apa-apa. Malah saya bilang, Tuhan, saya udah nggak tahan nih. Karena waktu cemasnya tuh takutnya, waktu mau ke rumah Deva saya udah bilang nggak bisa. Itu saya ketakutan. Siangnya tuh saya baru doa sama Pak Tony Mulya di kantor saya di Gading Serpong. Masa sorenya mau khotbah di depannya Deva saya bisa ketakutan. Tanpa tahu masalahnya apa. Nggak tahan jam 4 sore itu saya bilang sama istri saya. Aduh saya udah nggak tahan lagi ini. Terus saya bilang sama dia, izinkan saya pulang lebih dulu. Saya nggak mau bunuh diri. Tapi saya udah nggak tahan. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi saya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Takut masa depan gimana, uang nggak punya, apa nggak punya, semua nggak punya. Terus di tengah-tengah itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan lanjutkan lagi hidup saya. Saya siap ambil malam ini. Anak-anak saya sudah siap, istri saya sudah siap, saya juga sudah siap, nggak ada masalah. Saya pasrah. Saya bilang jadilah kehendak-Mu. Nah baru di situ Tuhan ngomong, aku mau kamu hidup. Aku mau kamu tetap jadi berkat. Tiba-tiba saya sadar, selama ini saya punya satu talenta yang saya nggak pernah gunakan. Yaitu bersyukur kepada Tuhan. Saya baru sadar bahwa semuanya itu bukan punya saya. Jadi kalau itu punya saya, diambil sebagian, saya punya 10, diambil 1, saya nyesel, saya marah. Kalau itu punya saya punya 10, diambil 4, saya marah. Kalau itu punya saya punya 10, diambil 5, saya marah. Apalagi diambil 8, saya marah sekali, bisa saya tuntut. Tapi kalau saya sadar saya nggak punya apa-apa. Oke, so. Terus Tuhan bilang, telepon keponakan kamu. Saya telepon keponakan saya. Dan keponakan saya ngasih tahu sesuatu dan saya lakukan. Dan jam 7 saya sudah hadir dengan sehat lagi. Dan itu khotbah pertama setelah saya sembuh dari anxiety disorder, kecemasan yang tidak berhenti. Jadi saya baru ngerti, ternyata oksitosin itu penting sekali. Oksitosin itu namanya hormon keintiman. Hormon itu diibaratkan seperti orang suami istri sedang berhubungan seks. Jadi oksitosin paling tinggi ketika suami istri berhubungan seks. Dan oksitosin ini sebenarnya terjadi gimana? Waktu kita memberi serotonin, ya, itu oksitosin keluar. Kebahagiaan mengalir. Tapi oksitosin, waktu aku memberi dengan penderitaanmu. Kamu di tengah kesulitan kamu tetap memberi, di tengah masalah kamu tetap melayani, di tengah semuanya kamu tetap lakukan. Maka oksitosin itu akan lahir. Kenapa? Karena saya lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya nggak peduli kok, orang mau nggak hargain saya, so what gitu loh. Kalau kata Martin itu apa? Kencengin apa? Hah? Lemesin aja, ya, lemesin. Itu ginosko. Jadi rupanya saya baru sadar, kalau saya ke Singapura, ke Hong Kong, orang tua-tua tuh kumpul dengan temannya orang-orang tua-tua semuanya. Dan mereka bicaranya apa? Kalau saya coba ngintip, dengar orang-orang tua yang ada di sekitar saya coba dengerin. Mereka ngomong gini, dulu masih ingat nggak 40 tahun yang lalu, lu kan gini-gini, oh ya. Kadang-kadang kita yang muda kesel dengan orang tua cerita masa lalu. Anda sebagai anak muda nggak boleh kurang ajar. Para orang tua memang kebanggaannya adalah masa lalunya, hargain, dengerin dong. Kalau mama saya, mertua saya, mami mertua saya cerita, dulu mami lagi berenang ketemu buaya, tapi mami bisa sama saya, wow mami hebat ya.
Iya, mami tahu tuh ada buaya, tapi mami berani berenang, mami cepet berenangnya. Wow, hebat ya. Saya cerita sama Susan, kasih kebanggaan. Waktu mereka sedang cerita, mereka hanya mau cerita sama orang-orang yang mereka percaya. Dan itulah namanya intimacy. Hormon ini lahir karena intimacy. Sayangnya di rumah tangga kita nggak punya intimacy. Saya tuh sangat kehilangan ini di rumah. Saya punya peraturan di rumah saya. Bukan intimacy. Intimacy itu artinya apa? Kita bisa terima anak kita apapun keadaannya. Mau bodoh, mau salah, mau jelek, dia tetap anak saya. Sekarang saya ngomong sama anak saya, apapun yang kamu hadapi, itu masalah papi. Anak saya udah kerja semuanya, udah nikah semuanya, cucu saya 8, saya tetap bilang, kamu perlu apa? Sementara papi bisa, papi bantu. Karena waktu saya memberi, itu pemberian tingkat tinggi. Itu sudah ginosko, level yang paling tinggi. Dulu saya mungkin penghasilan saya jauh lebih tinggi, saya memberi, itu masih serotonin. Tapi ginosko is the highest one. Nah yang Tuhan minta adalah ginosko, itu adalah oksitosin. Waktu kamu lakukan untuk Tuhan, bukan karena kamu punya kelebihan waktu sehingga kamu memberi Tuhan. Bukan karena kamu punya uang sehingga kamu memberi untuk orang lain. Bukan karena kamu kelebihan kepandaian sehingga kamu berbagi dengan yang lainnya. Bukan karena kamu kelebihan segala-galanya sehingga kamu belajar untuk menjadi dermawan. Jadi nggak heran kalau Warren Buffett di tengah-tengah kekayaannya dia berikan 90% untuk pendidikan, 90% untuk sosial. Nggak heran, karena dia 100% dia nggak bahagia apa-apa. Malah anak-anaknya biasa-biasa aja. Bill Gates juga sama, dia berikan semuanya. Kenapa? Karena pada akhirnya dia sadar, kalau dia bergantung pada hal itu, toh akan hilang. Waktu mati dia nggak bawa apa-apa. Jadi saya baru sadar, saudara. Saya baru mengerti, artinya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin betulan. Kita bisa kaya raya, tapi kita poor in the spirit. Kita betul-betul berharap dan bergantung pada Allah. Daud itu kayanya nggak ketulungan. Salomo itu kayanya nggak ketulungan. Tapi dia punya roh yang miskin di hadapan Allah. Salomo itu bergantung habis sama Tuhan. Daud itu bergantung habis sampai ketika istrinya, anaknya semua mau diculik dan mau dibawa pergi sama orang Filistin. Semua jenderal-jenderal dan pasukannya bilang, mari raja kita rebut kembali, kita serang, kita sanggup. Daud bilang, stop dulu. Saya mau doa sama Tuhan. Saya mau tanya dulu sama Tuhan. Mereka marah mau melempari batu. Tapi Daud bilang, jangan. Saya mau tunggu. Dan dia nggak takut sama manusia. Dia tunggu sampai Tuhan bilang, serang, baru dia jalan. Jadi gimana bergantungnya pada Tuhan. Di tengah-tengah semua yang besar yang dia miliki, dia tetap bergantung pada Tuhan. Waktu jadi gembala domba, nggak heran dia belajar dari waktu itu. Waktu jadi gembala domba dia bilang, serigala datang, beruang datang, ular datang, aku bunuh dalam nama Tuhan. Masa Goliat aja aku takut? Bedanya apa Goliat dengan beruang? Bedanya apa Goliat dengan ular dan serigala yang kuhadapi? Gila nggak Goliat dibandingin Tuhan sama binatang-binatang itu? Karena buat Tuhan, nggak ada yang lebih besar dari segala-galanya. Dan Tuhan suka orang seperti itu. Itulah kunci untuk kita bisa hidup bahagia. Bahagia is real. Bahagia itu nyata. Makanya firman Tuhan katakan di 2 Taurus 7:14 dikatakan, dan umat yang atasnya namaku disebut bila merendahkan diri dan berdoa. Merendahkan diri dulu baru berdoa. Jadi kalau nggak merendahkan diri, berdoa terus, Anda belum tentu tidak jawabannya. Sehingga kalau orang bilang, Pak kenapa saya udah doa kok nggak dijawab Tuhan? Karena kamu kurang merendahkan diri. Dan merendahkan diri itu artinya miskin di hadapan Tuhan. Nggak punya apa-apa, bergantung penuh. Dalam kata bahasa Inggrisnya, kata bergantung pada Tuhan, itu tuh namanya, aduh saya lupa bahasa Yunaninya, tapi artinya itu 3. To cling, to release, to deliver, and to cling. Melepaskan dan bergantung. Kata bergantung itu apa namanya? Oh ya, kausak, bahasa Yunaninya kausak. Kata kausak artinya bergantung, cling, to release, lucu ya, bergantung itu malah melepaskan. Jadi yang kita punya malah kita lepas-lepasin. Seperti orang miskin, nggak punya apa-apa. Kedua, to deliver, bagi-bagiin semuanya. Baru to cling. Wah, dalam banget ya. Sampai Daud ini sebenarnya hebat banget. Dia mengartikan kata bergantung pada Allah itu seperti itu. To release itu melepaskan. To deliver, dibagi-bagiin. And to cling, baru bergantung.
Wow, padahal dia kaya raya, sampai mati dia kaya raya. Salomo sampai mati tetap kaya raya. Tapi bahagia, bahagia itu nyata. Saudara sekalian, kita punya banyak pilihan untuk menjadi orang yang bahagia. Tapi saya suka dengan satu kutipan terakhir sebelum kita berdoa. Apa yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, orang Yunani, dia katakan, kamu memiliki kendali penuh atas apa yang kamu bisa kendalikan. Bahkan Epictetus menambahkan, tapi ada juga yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang kamu bisa kendalikan, kendalikanlah dengan baik. Dan Epictetus mengatakan yang bisa kita kendali apa? Di bawah kendali kita. Yang di bawah kendali kita itu adalah pertimbangan, opini, persepsi, keinginan, tujuan, dan yang ada di pikiran kita. Itu dalam kendali kita. Tapi yang tidak di bawah kendali kita itu apa? Orang mau ngomong apa, opini orang lain, reputasi, popularitas, keberhasilan, kesehatan, kekayaan, itu di luar kendali kita. Kondisi lahiriah, jenis kelamin, agama, ras, itu di luar kendali kita. Kondisi alam, gempa bumi, pandemi, itu di luar kendali kita. Ya biarkan aja. Saya jadi ingat doanya Reinhold Niebuhr. God give me the serenity. Berikan kepadaku ketenangan. To accept something that I cannot change. Menerima dan dengan tenang apa yang aku nggak bisa rubah. But give me courage to change something that I can. Berikan aku keberanian untuk berubah apa yang aku bisa. And give me wisdom to know the difference. Dan berikan saya hikmat untuk tahu bedanya. Kapan saya mau tenang, kapan saya mau berubah. Kapan bisa berubah? Yang dalam kendali kita, pikiran kita, opini kita, tujuan hidup kita, reaksi kita. Itu yang harus berubah. Orang lain mau ngomong apa, biarin aja. Kekayaan, sampai kesehatan. Saya ketika sakit kaki lagi ini, saya stres lagi. Tapi tiba-tiba saya sadar, ini kan bukan dari, nggak di luar kendali saya. Saya, ya oke, it's okay. Saya harus pasang ring 2, ya it's okay. Saya masih bisa bersyukur kok, saya masih bisa hidup. Jalan susah saja masih okay. Saya masih bisa bersyukur untuk semua. Tetap masih ada yang bisa kita syukur. Sehingga waktu kita meninggal, kayak satu kata terakhir, seperti yang Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Sampai akhir tetap bersyukur. Dan mengatakan, mission accomplished. Dengan penuh hormat, tutup mata. Mission accomplished. Seperti seorang jenderal yang melaporkan kepada komandan perangnya, dengan mission accomplished. Misi sudah selesai. Dan habislah kembali. 0, 0. Kosong. Enggak bawa apa-apa, enggak bawa apa-apa. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Dari tanah kembali ke tanah. Mari kita berdoa.